Bab 27, Bab 2147, Nyanyian Bulan Bagian 1. Dengan bunyi dentuman pelan, Dian Jiushi mendarat di lantai arena. Medan perang, yang sebelumnya telah dirusak oleh kehancuran, telah dipulihkan oleh kekuatan Carefree. Jauh di langit, Komandan Ksatria Abis melayang malas, sosok tuanya nyaris tak bergerak saat mengamati medan perang di bawah. Mata Dian Jiushi tak pernah goyah dari wanita yang berdiri di seberangnya yang wajahnya tertutup cadar. Setelah hari ini, kau akan menjadi milikku. Pikiran itu membara dalam benaknya saat ia menatap wanita impiannya. Dalam bentrokan mereka sebelumnya, ia hanya kalah karena ia terpana oleh kecantikannya, kecantikan yang begitu berbeda dari dunia ini sehingga sejenak membuatnya lupa bahkan pada Hua Caili. Kecantikan yang tak tersentuh, begitu ilahi, sehingga membuatnya percaya bahwa kecantikan itu seharusnya menjadi miliknya. Wanita itu seharusnya menjadi miliknya. Namun kali ini, ia tidak akan goyah. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus menang. Peri Wuyi, apakah kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu? Dian Jiushi menyapanya dengan senyum hangat. Nadanya dipenuhi dengan kesopanan yang terlatih. Namun tidak ada jawaban, hanya keheningan. Tetap saja, ekspresinya tidak goyah. Dia sudah menduga hal ini. Merupakan kehormatan bagiku untuk melawan Peri Wuyi lagi, lanjutnya, membungkuk ke arahnya dengan senyum yang tampak tulus. Namun di balik kedok yang tenang itu, hatinya bergejolak dengan kegembiraan yang tak terkendali. Kamu akan menjadi milikku. Kamu akan menjadi milikku. Pikiran itu meraung dalam dirinya seperti obsesi yang membara, menenggelamkan segalanya. Dulu ketika dia mengajukan petisi kepada ayahnya untuk menggunakan satu permintaan yang dikabulkan oleh Raja Abisal untuk pertandingan ini, dia tidak sepenuhnya yakin rencananya akan berhasil. Namun ketika ayahnya secara pribadi setuju untuk menawarkan kristal api primordial, harta tak ternilai yang tersimpan di brankas terdalam kerajaan mereka selama jutaan tahun, Bupati Ilahi tanpa cahaya akhirnya mengalah. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, kerajaan mereka harus menyerahkan kristal api primordial, pengorbanan untuk mengamankan kesempatan ini. Kalah bukanlah pilihan. Satu-satunya perhatiannya sekarang adalah bagaimana dia akan menikmati keindahan di depannya ini, bagaimana dia akan meluangkan waktu, menikmati setiap momen kemenangannya yang tak terelakkan. Apa saja gambaran itu? Apakah itu ingatanku? Di sisi lain arena, Shen Wei tetap diam, pikirannya menenggelamkan kata-kata Dian Jiushi. Pertarungan belum dimulai, tetapi pikirannya sudah kacau. Untuk waktu yang lama, dia mempertanyakan masa lalunya sendiri. Ada celah, potongan yang hilang, kenangan yang seharusnya ada tetapi tidak ada. Tidak peduli berapa kali dia mencoba memahaminya, kenangan itu terlepas seperti pasir melalui jari-jarinya. Tetapi sekarang, sesuatu telah berubah. Ketika dia menyaksikan Moon Divine Sun melepaskan tekniknya, sesuatu yang dalam di dalam dirinya tergerak, naluri, pemahaman yang seharusnya tidak dia miliki. Dia telah melihat teknik itu sebelumnya. Tidak, dia pernah menggunakannya sebelumnya. Dan kemudian, dalam kabut pikirannya yang terfragmentasi, sebuah suara bergema. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mempertahankan wilayah suci ini selama 100 napas, tapi itu cukup untuk menguburmu di dunia ini selamanya. Kata-kata itu berbobot, penuh keyakinan, tapi tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Namun, dia merasa seolah-olah kata-kata itu miliknya. Dengan siapa aku berbicara? Sensasi aneh menyebar di dadanya, bukan keinginan untuk membunuh, tetapi keyakinan bahwa ada seseorang yang seharusnya dia bunuh. Itu adalah jawaban yang seharusnya dia ketahui. Sebuah misi yang seharusnya dia ingat. Tapi gambar itu tetap kabur, tepat di luar jangkauannya.
Dia mengembuskan napas pelan, menjernihkan pikirannya. Ini bukan saatnya untuk berkutat pada masa lalu. Apakah kalian berdua siap? Suara lembut namun kuno itu bergema di arena yang luas, menarik Shen Wui dari pikirannya dan kembali ke masa kini. Di seberangnya, Dian Jiuxi berdiri dengan senyum yang percaya diri sekaligus puas, pemandangan yang membuatnya kesal saat pertama kali melihatnya. Meskipun Bupati Ilahi tanpa cahaya telah menyetujui pengaturan yang tidak masuk akal ini sebagai ganti kristal api primordial, dia masih bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Selama aku menang, dia mengingatkan dirinya sendiri, tidak seorang pun akan menentukan masa depanku untukku. Ya, jawabnya dengan dingin, suaranya tak tergoyahkan. Aku siap, jawab Dian Jiuxi segera, antisipasinya terasa jelas. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Kalau begitu, mulailah. Suara wasit memudar tertiup angin, dan dalam napas yang sama, wujudnya menghilang ke dalam kehampaan. Dian Jiuxi melangkah maju, meletakkan tangan di dadanya dengan membungkuk sopan dan terlatih. Semoga beruntung, Peri Wui. Keheningan. Tidak ada jawaban. Senyum Dian Jiuxi tetap ada, tetapi jauh di dalam, dengungan puas memenuhi dadanya. Ya, memang begitulah seharusnya dia. Seorang wanita dengan kecantikan yang tak tersentuh, menolak semua yang mendekat, tapi kau akan tetap menjadi milikku. Hanya dengan memikirkannya saja, dia merasakan sensasi di nadinya. Dia memang dingin, tapi sebentar lagi, dia akan menjadi miliknya. Belum lagi, Shen Wui memiliki tubuh sempurna 9 mendalam, fisik yang sempurna untuk kultivasi ganda. Hati Dian Jiuxi berdebar kencang karena kegembiraan. Namanya, Jiuxi, melambangkan 9 istana, dan fisik Shen Wui mewujudkan 9 dunia dalam 9 tubuh indah yang mendalam. Bukankah ini pertandingan yang ditentukan oleh takdir itu sendiri? Dibandingkan dengannya, Jalang Hua Caili itu tidak ada apa-apanya. Shen Wui lebih unggul dalam segala hal. Kerajaan ilahi tanpa batasnya, sesuai dengan namanya, mengolah teknik yang membuat kekuatan seseorang tidak terbatas. Ayahnya, Bupati Ilahi akhir tanpa batas, adalah yang terkuat dari semua dewa sejati di 6 kerajaan ilahi, semata-mata karena teknik tertinggi kerajaan mereka. Begitu Dian Jiuxi menyelesaikan sapaannya, auranya meletus, melonjak ke langit seperti badai emas. Ruang dan kehampaan bergetar di bawah kekuatannya yang meningkat. Kultivasinya baru mencapai tahap awal alam kepunahan ilahi tingkat ke-8, tetapi dalam hal kekuatan pertempuran sejati, dia dapat bersaing dengan mereka yang berada di puncak kepunahan ilahi tingkat 8. Dan ini untuk dibandingkan dengan mereka yang ada di kerajaan ilahi. Kekuatan yang terpancar dari tubuhnya merobek udara, menciptakan celah-celah emas di jalinan ruang itu sendiri. Matanya terkunci pada Shen Wui, dipenuhi dengan obsesi dan hasrat. Tidak ada orang lain yang layak untukmu selain aku. Saat aura Dian Jiuxi meledak, cahaya keemasan membanjiri langit, memenuhi dunia dengan cahaya ilahi. Yun Ce hampir melompat dari tempat duduknya. Kekuatan Dewa Brahma. Tidak, hampir, tapi tidak sepenuhnya. Warna emas yang berkilauan dalam aura Dian Jiuxi sangat mirip dengan energi emas yang dimiliki oleh Qian Ying-er dan para praktisi teratas alam Dewa Brahma di alam dewa. Esensi kekuatan, sensasi yang dipancarkannya, sangat familiar, hampir seolah-olah mereka memiliki asal yang sama. Pikirannya langsung kembali ke saat Mo Beichen dan pengawalnya menyerbu alam dewa. Saat itu, saat mereka melihat energi emas yang mendalam dari Dewa Brahma, mereka bereaksi dengan rasa takut. Momen itu masih terngiang di benak Yun Ce, dan sekarang, melihat kekuatan Dian Jiuxi, dia akhirnya mengerti. Kerajaan ilahi tanpa batasi mereka harus mengolah teknik yang sama. Warisan mereka harus terhubung dengan Dewa Brahma. Sementara itu, di seberang Dian Jiuxi, Shen Wui berdiri membeku.
Cahaya keemasan memicu sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Sebuah ingatan yang terfragmentasi muncul di benaknya. Itu kabur, jauh, seperti melihat melalui kabut, tetapi ada sosok, diselimuti aura emas. Cahaya itu menyilaukan, menyesakan. Dan pada saat itu, jauh di dalam ingatan itu, dia merasakan dorongan yang luar biasa dan tak terkendali. Dorongan untuk membunuh. Matanya bergetar, kebingungan melintas di antara mereka. Siapa? Dia tidak dapat mengingat wajahnya. Dia tidak dapat mengingat mengapa. Namun dalam ingatan itu, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Hanya keyakinan mutlak bahwa sosok emas ini adalah seseorang yang harus dibunuhnya. Dengan itu, aura Shen Wei meletus, menembus cahaya keemasan dan menghancurkan pancaran menindas yang dilepaskan Dian Jiushi. Tidak seperti cahaya keemasan yang memenuhi langit, aura Shen Wei menyala merah, dalam, intens, dan luar biasa. Udara di sekitarnya terdistorsi oleh panas, dan dalam sekejap, separuh arena dilalap api. Batu di bawahnya retak dan meleleh, berubah menjadi lautan api. Mata Yun Ce membelalak. Dia pernah melihat api ini sebelumnya. Meskipun intensitasnya jauh melampaui apa yang pernah dia temui sebelumnya, esensinya tidak salah lagi. Api burung vermilion, gumamnya pelan. Di sampingnya, Meng Kongchen terkekeh, memperhatikan reaksi putranya. "Oh, matamu tajam, Yuan Er," katanya sambil menyeringai penuh arti. Dulu, sebelum Eternal Night menjadi seperti sekarang, kerajaan ilahi mereka dulunya dikenal sebagai kerajaan ilahi api vermilion. Setiap praktisi di kerajaan mereka mengolah seni ilahi burung vermilion ilahi. Meskipun rumor telah lama berbisik bahwa Imam Besar Ling Xian, peri roh, memiliki hubungan dengan garis keturunan mereka, tidak ada yang pernah dikonfirmasi. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan, "Karena kamu juga berlatih api binatang ilahi, tidak mengherankan kamu mengenalinya pada pandangan pertama." Hahaha. Seperti yang diharapkan dari anakku. Pandangan Yun Ce tetap tertuju pada Shen Wei. Jadi Eternal Night dulunya adalah kerajaan ilahi api vermilion. Wahyu ini mengirimkan riak-riak di benaknya. Tapi bukan itu masalahnya. Yang benar-benar mengejutkan Yun Ce adalah Xia Qingyue mampu melepaskan api. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Xia Qingyue telah mewarisi garis keturunan Ice Phoenix, yang memberinya kemampuan untuk menggunakan Ice Phoenix God Investiture Cannon. Api dan es tidak dapat hidup berdampingan dalam tubuh yang sama, setidaknya tidak tanpa konflik. Tanpa elemental creation God Vein seperti miliknya, mencoba mengolah kedua elemen hanya akan melemahkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan dan menciptakan ketidakstabilan dalam energinya yang mendalam. Namun, saat dia fokus pada aura yang dilepaskannya, dia bisa merasakan bahwa aura itu benar-benar stabil, tidak ada sedikit pun penolakan atau ketidakseimbangan internal. Lebih dari itu, kemurnian api vermilion Bird-nya mengerikan. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ia teringat ketika Golden Crow ingin membersihkan garis keturunan Phoenix dari tubuhnya, karena yakin bahwa dua api ilahi tidak mungkin ada dalam satu tubuh. Namun, ia berbeda, pengecualian khusus. Xia Qingyue tidak. Hanya ada satu kemungkinan penjelasan. Tinju Yun Ce mengepal erat, kukunya menancap di telapak tangannya. Garis keturunan Ice Phoenix milik Xia Qingyue pasti telah dibersihkan sepenuhnya dari tubuhnya. Dan ia malah diberi darah Vermilion Bird. Semua kultivator Eternal Night menatap lautan api, ekspresi mereka dipenuhi kekaguman. Hanya mereka yang benar-benar dapat memahami keganasan bakat Shen Wei. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikannya secara langsung. Ketika Limitless Divine Regent membawanya ke Eternal Night, ia baru berada di puncak Divine Master Realm. Namun, hanya dalam 20 tahun,
dia telah naik ke tingkat ke-6 alam kepunahan ilahi. Baru 2 bulan yang lalu, auranya masih belum stabil, hampir menyentuh tingkat ke-6. Tetapi sekarang, kultivasinya telah sepenuhnya stabil. Yang lebih mengerikan lagi, dia sudah mendekati tahap tengah tingkat ke-6. Saat aura Shen Wei melonjak, aura itu merobek wilayah emas Dian Jiuxi, mencabik-cabik dunia di antara mereka. Langit terbelah menjadi 2 kekuatan yang berlawanan, satu bermandikan cahaya keemasan, yang lain dilalap api merah yang sangat besar. Kedua energi ilahi ini saling menolak, menyebabkan riak spasial yang dahsyat menyebar di medan perang. Mata Dian Jiuxi membelalak kaget. Ini bukan kekuatan yang sama yang telah dia tunjukkan dalam pertempuran mereka sebelumnya. Kekuatan yang terpancar dari auranya hampir sama dengan miliknya. Namun, alih-alih takut, ini hanya menyulut kegilaan dalam dirinya. Pembuluh darah di bawah kulitnya membengkak dengan aneh, berdenyut dengan energi ilahi yang tak terbatas saat tanda-tanda kuno muncul di dahinya. Dari tempat duduknya di atas, Bupati Ilahi Akhir Tanpa Batas, Dian Rahu, menyempitkan matanya. Dia sudah mengaktifkan kekuatan Vena amarah besar. Kilatan gelap melintas di tatapannya. Sepertinya dia benar-benar ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Bupati Ilahi Tanpa Cahaya melemparkan tatapan dingin dan tajam pada putri ilahinya. Terakhir kali Shen Wei bertarung melawan Dian Jiuxi, dia benar-benar mengecewakannya. Hasil dari pertempuran ini tidak berarti. Kecuali, tentu saja, Shen Wei benar-benar menghancurkan Dian Jiuxi. Itu setidaknya layak untuk ditonton. Namun pada akhirnya, satu-satunya perhatiannya yang sebenarnya adalah kristal api primordial. Selama dia mendapatkannya, dia akan memiliki semua yang dia butuhkan. Dengan itu, dia bisa memulihkan penglihatannya. Dia tidak perlu lagi bergantung hanya pada indera ilahi untuk memahami dunia. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia akan melihat lagi. Dorong! Dian Jiuxi menghilang dari tempatnya, aura emasnya meledak seperti badai, menghancurkan udara itu sendiri. Seluruh medan perang bergetar di bawah momentumnya yang meledak-ledak. Nadi amarah besar telah sepenuhnya aktif. Rune emas menyebar di sekujur tubuhnya, berdenyut dengan kekuatan. Otot-ototnya membengkak halus, ukiran ilahi emas di kulitnya memberinya penampilan dewa perang yang turun ke dunia. Dia kuat, tapi kenapa? Matanya berbinar dengan semangat. Dia milikku. Dan aku akan mengukir fakta itu ke dalam jiwanya. Ledakan sonik yang mengerikan meletus di belakangnya saat ia merobek ruang, siluet emasnya tiba di hadapan Shen Wei dalam sekejap. Telapak pemakaman raja tanpa batas. Jejak telapak tangan emas, seluas gunung dan bertuliskan rune Brahma ilahi, menghantam ke arah. Tatapan Shen Wei tetap tenang, tetapi saat kekuatan tangan yang dahsyat itu tiba, ia terpaksa bereaksi. Dengan jentikan pergelangan tangannya yang halus, api menyala, membentuk penghalang pertahanan dari api merah tua. Api roh merah tua, penghalang roh. Kubah api yang terkondensasi membungkusnya, menyala dengan energi ilahi yang membakar. Bohong! Telapak tangan emas itu berbenturan dengan penghalang merah tua, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh medan perang. Udara dan ruang hancur. Benturan itu hanya berlangsung sesaat. Retak. Sebelum retakan menyebar melintasi penghalang. Shen Wei tiba-tiba tersadar saat serangannya mendarat. Serangan itu tidak hanya mengenai apinya, serangan itu menembus ke dalam api itu, menghancurkan fondasinya. Retak, bom! Penghalangnya runtuh. Terlalu lemah. Dian Jiuxi mencibir sambil mengikutinya. Tinjunya melesat ke depan, diliputi cahaya keemasan, membawa beban penindasan ilahi. Bang! Serangannya mendarat tepat di bahu Shen Wei,
membuatnya tergelincir ke belakang, kakinya menggali parit ke tanah. Jejak kecil darah menetes dari sudut bibirnya. Untuk pertama kalinya, Yunche benar-benar menyaksikan kekuatan mengerikan dari vena amarah besar. Meskipun itu hanya vena dan bukan tubuh lengkap amarah besar, kekuatan itu memang Dian Jiushi hampir sebanding dengan ahli alam kepunahan ilahi tingkat 9. Meskipun kurang dari status Abu Dewa, dia tetap bukan seseorang yang bisa dilawan Xia Qingyue saat ini. Jari-jari Yunche mengepal, kukunya menancap dalam telapak tangannya saat dia melihatnya. Tubuhnya menegang, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Qingyue kuat, sangat mengerikan, tetapi kultivasi dan kekuatan bertarungnya masih lebih rendah dari Dian Jiushi pada akhirnya. Dan dalam pertempuran ini hasilnya harga untuk kalah. Di atas medan perang, Dian Jiushi melayang, aura emasnya menderu seperti api liar yang tak terpadamkan, rune ilahi di sekujur tubuhnya berdenyut seirama dengan kekuatannya yang melonjak. Menyerahlah saja, Peri Wui, dia mencibir, nadanya dipenuhi dengan kesombongan. Aku tidak ingin menyakitimu. Di hadapannya, Shen Wei menyeka darah dari bibirnya dan perlahan mengangkat kepalanya. Boom! Dia melesat maju lagi, aura ilahi emasnya menyala. Telapak tangannya bersinar sekali lagi. Tekan! Tanda emas raksasa terbentuk tepat di atas Shen Wei, beratnya menekan ke bawah seolah-olah seluruh surga akan menghancurkannya. Penekanan yang kuat menyebabkan udara terdistorsi, gravitasi di sekitar Shen Wei meningkat 4 kali lipat, dan gerakannya menjadi lamban. HMPH. Dengan hembusan napas yang tajam, dia menjentikkan lengan bajunya. Semburan api merah melesat keluar, mendorongnya mundur tepat pada waktunya untuk menghindari benturan langsung. Boom! Segel emas itu menghantam tanah, membelah arena saat retakan menjalar di medan perang. Tetapi meskipun dia telah menghindar, sosok Dian Jiushi sudah berada di atasnya. Kakinya jatuh seperti palu dewa, dilingkari dengan kekuatan emas yang tak terhentikan. Shen Wei hampir tidak punya waktu untuk menyilangkan lengannya sebelum. Bang! Tendangannya mendarat tepat di lengan bawahnya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke bawah, menghantam lantai arena. Sebuah kawah terbentuk setelah benturan. Debu meledak keluar. Untuk sesaat, keheningan memenuhi medan perang. Kemudian, cahaya keemasan melesat ke bawah. Jadilah milikku saja. Raungan Dian Jiushi mengguncang langit saat dia turun seperti meteor, tinjunya yang keemasan merobek udara dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Tubuhnya memancarkan kehancuran keemasan, kekuatan vena amarah besar mengalir melalui setiap serat keberadaannya. Seluruh ruang melengkung di sekelilingnya, tidak mampu menahan kekuatan menyelamnya. Udara melolong kesakitan, berputar kencang di belakangnya. Tanah di bawahnya bergetar, tidak, itu sudah retak sebelum benturan. Dari dalam kawah, semburan cahaya merah tiba-tiba membakar ruang. Wujud Shen Wei berubah menjadi kobaran api, bayangan-bayangan burung vermilion muncul di belakangnya. Sayapnya yang agung membentang lebar, menyatu dengan wujudnya, meningkatkan kecepatan dan kemampuan menghindarnya. Dalam sekejap yang menyilaukan, sosoknya menghilang tepat sebelum benturan. Boom! Saat tinju Dian Jiushi menghantam tanah, ledakan emas yang mengerikan melahap seluruh medan perang. Tanah hancur seperti kaca, kawah yang dulunya dalam kini menjadi jurang kehancuran tanpa dasar. Kekuatan serangannya mengirimkan gelombang kejut seperti badai yang beriak keluar, meratakan medan di sekitarnya dan mengirimkan puing-puing beterbangan tinggi ke langit. Namun, di atas kehancuran itu, siluet anggun muncul. Shen Wei telah muncul kembali di udara, jubah merah panjangnya berkibar melawan sisa-sisa kehancuran di bawah. Napasnya tidak teratur, dan sedikit darah menempel di sudut bibirnya, namun ekspresinya tetap tidak tergoyahkan, dingin, tenang, tidak terbaca. Tatapan Dian Jiushi menjadi gelap.
Nadinya berdenyut dengan amarah keemasan.